warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya Ratna Clara dengan NIM C2401231012. Saya Livia Dewey dengan NIM C2401231002. Saya Sevilla Gustiani Ramdan dengan NIM C2401231026. Saya Muhammad Hisham Sumara dengan NIM C2401231039. Saya Nesya Mabrianti Asari dengan NIM C2401231037. Saya Angelina Deborah Purba dengan NIM C2401231028. Saya Muhammad Billy Kurniawan dengan NIM C2401231032. Saya Farhi Besyadira dengan NIM C24013102. Saya dari Cipta Wadamanik dengan NIM C2401231011. Saya Salma Nabila dengan NIM C2401231058. Saya Azam Mujadi dengan NIM C2401231009. Saya Salma Bilal Fauzia dengan NIM C2401231062. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami, yaitu mengenai identifikasi molekuler ikan nila, kijing lokal, dan kijing Taiwan berdasarkan marka gen CO1. Info next. Latar belakang dari penelitian ini yaitu biologi molekuler merupakan cabang ilmu multidisiplin. Cabang ilmu ini mempelajari mengenai biologi seluler, biologi kimia, dan juga genetika. Biologi molekuler mempelajari organisme secara molekuler di suatu perairan. Salah satunya adalah perairan Situ Burung. Perairan Situ Burung merupakan perairan yang ada di Bogor yang memiliki banyak sekali organisme dan biota-biota yang ada di dalamnya. Salah satunya yaitu ikan nila, kijing lokal, dan juga kijing Taiwan. Ketika biota tersebut memiliki banyak sekali potensi dan juga manfaat baik di bidang ekonomis maupun ekologis. Ikan nila memiliki ekonomi sangat tinggi bagi Indonesia karena dagingnya yang lezat dan juga bisa digunakan sebagai budidaya perikanan. Kijing lokal dan juga kijing Taiwan memiliki peran sebagai filter feeder atau bisa menyaring zat-zat berbahaya yang dapat membantu kesehatan ekosistem di perairan tersebut. Ketiga biota tersebut yang sangat bermanfaat tentunya harus kita jaga spesiesnya agar tidak punah. Salah satunya adalah dengan mengidentifikasi dari gen-gen tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi molekuler dari ketiga biota tersebut berdasarkan marka gen CO1. Next. Berikut merupakan alat dan bahan yang kami gunakan untuk menunjang penelitian kami. Dapat dilihat pada gambar di samping. Next. Selanjutnya itu pada metode prosedur yang pertama itu 0,05 gram sampel dimasukkan ke dalam 1,5 ml truk. Selanjutnya ditambahkan 20 mikroliter vodka dan di-shake selama 30 menit. Diinkubasi selama 60 derajat Celcius dan selama 30-60 menit. Selanjutnya di-invert selama tiap 5 detik dan juga ditambahkan preheat EB 200 mikroliter hingga 60 derajat Celcius. Setelahnya ditambahkan ETOH ABS sebanyak 200 mikroliter selama 30-60 detik. Setelah itu disimpan di freezer 30 menit atau setengah hari dan disimpan pada spin Jidikolu. Ditambahkan aquades sebanyak 400 ml aquades, lalu ditransfer ke spin Jidikolu dan disentrifuge selama 14-16 K dan dibuang cairan bawahnya dan ditambahkan W1 buffer sebanyak 400 mikroliter. Selanjutnya step diulang dan disentrifuge kembali dan ditambahkan 600 mikroliter W2 buffer. Selanjutnya Jidikolu dipindahkan ke tub 1,5 ml dan juga ditambahkan 50 mikroliter preheat EB dan diulang selama 2 kali ulangan. Setelah itu ada sentrifuge terakhir selama 30 menit. Dan setelah itu gel agar 1,2 gram dipanaskan dan didinginkan dengan suhu yang normal. Ini ditambahkan fluorex dan dituangkan pada cetakan plus 1 kali buffer. Dan pada sampel terdapat kelarutan dan dianalisis oleh elektroforesis. Next. Dari hasil pohon filogenetik didapatkan bahwa Oreochromis niloticus dan Oreochromis mozambicus memiliki kekerabatan yang paling dekat. Kenapa? Hal ini disebabkan karena kedua spesies tersebut masih satu genus namun berbeda spesies. Dilanjut dengan Epinephelus sequaciatus. Selanjutnya untuk Oreochromis niloticus dan Amatitla nigrofasciata itu memiliki kekerabatan yang paling jauh. Kenapa? Hal ini disebabkan karena kedua spesies tersebut masih satu ordo namun berbeda family. Next.
pohon biologi ini pada Anodonta wodiana. Kenapa Anodonta wodiana dan Pittsburgh concha itu memiliki kekerabatan dekat? Karena mereka itu termasuk dalam satu famili, yaitu Onionidae. Mereka hanya dipisahkan oleh subfamili, yaitu untuk Anodonta wodiana merupakan subfilum dari Anadontinae, dan untuk Pittsburgh concha exilis itu tuh merupakan subfilum dari Onioninae. Selanjutnya ada Vallesunio angasi. Itu tuh kenapa dari pohon biologi ini tuh lebih jauh? Karena Vallesunio angasi itu memiliki famili yang berbeda, yaitu Haeridae. Nah, yang selanjutnya ada Anodonta cechnea. Itu tuh dia memiliki filum yang sama dengan Anodonta wodiana. Tapi kenapa bisa jauh? Mungkin karena beberapa faktor, salah satunya itu distribusi persebaran mereka. Dan yang terakhir ada Unio pictorum. Dia juga memiliki film yang sama, yaitu film Unionidae dan subfilum dari Unioninae. Namun beberapa faktor tadi menyebabkan Unio pictorum dan Anodonta cechnea itu jauh kekerabatannya dari Anodonta wodiana. Selanjutnya itu ada hasil analisis dari jarak genetik. Untuk yang pertama itu ada jarak genetik pada Oreochromis niloticus. Nah, berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa jarak genetik terkecil itu berada pada Oreochromis niloticus dan Oreochromis mozambicus dengan nilai 0,0653. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa kekerabatan antara kedua spesies tersebut sangat dekat. Sedangkan untuk jarak genetik terbesar itu berada pada Oreochromis niloticus dan Epinephrylus sebaceatus, yaitu sebesar 0,2839. Hal tersebut menunjukkan bahwa kekerabatan antara kedua spesies itu tidak dekat. Nah, untuk yang kedua ada jarak genetik pada Anodonta wodiana dan Pilbriochonta exilis. Nah, berdasarkan tabel tersebut, Anodonta wodiana dan Pilbriochonta exilis ini memiliki nilai jarak genetik sebesar 0,176. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa keduanya ini memiliki hubungan kekerabatan yang cukup dekat dan sangat dekat. Nah, sedangkan untuk jarak genetik terbesar itu berada pada hubungan antara Anodonta wodiana dengan Unio pictorum, yaitu sebesar 2,136. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa kekerabatan antara kedua spesies tersebut itu tidak dekat dan sangat jauh. Selanjutnya ada komposisi basa nukleotida Oreochromis niloticus. Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa nilai yang paling tertinggi ada di timin sebesar 31,5% dan nilai terendah ada di guanin 16,2%. Selanjutnya ada komposisi basa nukleotida Kijing Taiwan dan Kijing lokal. Dari keduanya dapat kita lihat bahwa nilai yang tertinggi ada di timin dan yang paling rendah ada di sitosin. Nilai timin dari keduanya berada di atas 40% yang menandakan bahwa adanya reaksi terhadap faktor kondisi yang sejenis pada keduanya. Next. Baik, selanjutnya ada hasil analisis keragaman haploid dari Oreochromis niloticus. Pada hasil tersebut menunjukkan bahwa hasil tertinggi itu ada di Indonesia dengan Spanyol dengan nilai 1, sedangkan untuk nilai yang paling sedang itu ada di Meksiko. Nah, nilai tertinggi tersebut disebabkan oleh, menurut penelitian yang dilakukan oleh Kurniadi dan Arifin 2007, penelitian tersebut menunjukkan bahwa ikan tersebut memiliki nilai tingkat keragaman yang tinggi dan nilai migrasi yang tinggi. Terus juga ada analisis struktur populasi Oreochromis niloticus. Nah, pada hasil tersebut menunjukkan bahwa Meksiko dan Spanyol 0,95575, sedangkan nilai yang lainnya itu menunjukkan 0,86678. Nah, hal tersebut menunjukkan nilai struktur populasi yang sedang. Itu disebabkan oleh adanya umur yang sama. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada hasil analisis keragaman haplotype dari Anodonta wodiana. Dapat dilihat dari tabel. Di ketiga lokasi yaitu Malaysia, Portugal, dan Cina, nilai keragaman haplotype Anodonta wodiana adalah sama, yaitu sebesar 0,66667. Dan dapat disimpulkan nilai keragaman haplotype ini termasuk dalam kategori sedang. Selanjutnya ada struktur populasi dari Anodonta wodiana.
Nah, genetik yang paling tinggi yaitu Portugal dan Malaysia, yaitu sebesar 0,75824, lalu diikuti Malaysia dan Cina yaitu 0,46108. Terus selanjutnya adalah Portugal dan Cina 0,4, dan ini dapat disimpulkan juga dalam kategori sedang. Boleh di next. Di sini terdapat hasil elektroforesis. Pada sumber pertama, di sini ada pola DNA tipe single band. Lalu untuk sumber kedua, ketiga, dan keempat terdapat pola DNA bertipe multiband. Nah, pada hasil elektroforesis ini ditemukan smear yang menandakan bahwa pada hasil elektroforesis ini berjalan dengan baik tanpa adanya kontaminasi. Next. Kemudian kita masuk pembahasan yaitu ikan nila Aureochromis niloticus. Hubungan spesifikasi dari genetika terdekat ikan nila adalah dengan Aureochromis mozambicus, dikarenakan dengan jarak genetika sebesar 0,653 karena keduanya merupakan satu genus. Kemudian analisis komposisi basa menunjukkan dominasi basa timin sebesar 31,65% dan citosin sebesar 29,2%. Hal ini mengidentifikasikan kemiripan pola genetika dengan Aureochromis mozambicus. Terus kemudian keanekaragaman genetika tertinggi ditemukan di Indonesia dan Spanyol dengan nilai 1 karena menunjukkan variasi genetika yang signifikan di wilayah tersebut. Kemudian kijing Taiwan atau Anandota woodiana. Anandota woodiana memiliki hubungan genetika dekat dengan Prisbrioconcha exilis dengan jarak genetika sebesar 0,176. Menunjukkan kekerabatan dekat di dalam famili yang sama. Kemudian komposisi basa mendominasi basa timin sebesar 42,8% dan basa citosin yang rendah yaitu 15,6%. Menunjukkan pola adaptasi genetika yang unik. Kemudian analisa struktur populasi menunjukkan nilai keberagaman haplotype sedang di berbagai lokasi seperti Malaysia, Portugal, dan Cina dengan nilai yang sama yaitu 0,6667. Lalu kita ke kijing lokal atau Anpils-Briococa exilis. Anpils-Briococa exilis menunjukkan hubungan genetik terdekat dengan Anandota simea itu sebesar 0,176 yang mengindikasikan kegelapan dalam famili Unionidae. Lalu pola komposisi basa mirip dengan Virus Junio Amasi yang menunjukkan potensi adaptasi ekologis yang serupa. Peran ekologis Anpils-Briococa exilis sebagai biofilter alami dengan kemampuan menyaring logam berat menunjukkan potensi aplikatif dalam mitigasi polusi air. Lalu selanjutnya yaitu elektroforesis. Berdasarkan hasil analisis elektroforesis scale, didapatkan hasil dari keempat sumber yaitu LX1 menunjukkan pita DNA dengan tipe single band, lalu LX2 menunjukkan pita DNA dengan multi band, begitu pula dengan sumur KL dan juga sumur KT. Hasil elektroforesis tidak menunjukkan adanya smear yang pada pola kita indikasikan. Hal ini menunjukkan elektroforesis yang dilakukan sudah sesuai dan tidak terjadi kontaminan. Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Yang pertama, hubungan genetik antara Aureochromis niloticus dengan Aureochromis mozambicus menunjukkan adanya kedekatan kekerabatan dengan jarak genetik yang rendah. Yang kedua, Aureochromis niloticus dengan Amatitlania nigrofasciata memiliki jarak genetik yang jauh karena genusnya berbeda. Yang ketiga, keanekaragaman genetik yang tinggi teridentifikasi dari spesies ikan nila yang dipengaruhi oleh aliran gen dan migrasinya. Yang keempat, analisis genetik pada Pillsbury-Concha exilis menunjukkan keterkaitan erat dengan Anandota simea. Yang kelima, proses elektroforesis DNA menunjukkan DNA berkualitas baik yang layak digunakan untuk analisis yang lebih mendalam. Yang selanjutnya adalah saran. Dari penelitian ini perlu ditingkatkan penambahan jumlah sampel, memperluas cakupan wilayah geografis, dan mengintegrasikan data dari mitokondria serta gen lainnya. Pemanfaatan teknologi NGS dan pendekatan metabarcoding membantu untuk analisis yang lebih mendalam, serta temuan penelitian ini memberikan insight positif untuk upaya konservasi dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, termasuk penggunaan kerang lokal sebagai biofilter alami.
Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.